Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Raswati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Dalam memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran dan kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, guru selalu di depan dan mendominasi pembelajaran atau teacher center. Guru kurang mengenal dan memahami karakter murid. Semua murid dianggap mampu mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Murid adalah seseorang yang harus mengikuti apa yang diperintahkan guru. Motivasi belajar siswa sangat rendah dan pasif saat pembelajaran. Perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid adalah subjek pembelajaran yang dapat mengeksplor apa yang mereka mau pada materi yang dipelajari tanpa paksaan. Pembelajaran yang kita lakukan harus pembelajaran yang berpihak pada murid atau menghamba pada murid, memberikan kebebasan untuk mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya, menjadi penuntun yang memahami kodrat alam dan zaman setiap siswa. Hal yang akan saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pahami di dalam kelas saya. Langkah pertama adalah berdiskusi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Saya juga akan melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran sesuai kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad 21. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Menerapkan Merdeka Belajar dan mengaitkannya dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak lagi memaksa murid, akan tetapi menjadi penuntun yang mengantarkan murid pada tujuan hidupnya. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, tidak bersikap egois dan memaksa, murid diberi kebebasan untuk mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran sesuai bakat dan minatnya masing-masing, mengintegrasikan pembelajaran dan permainan, menerapkan pembelajaran berbasis lokal budaya sesuai kodrat alam dan zaman setiap murid. Kesimpulan terhadap modul 1.1. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, walau ada sejak zaman kolonial, ternyata masih sangat selaras sampai detik ini. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus menyadari dan mengembalikan pemikiran-pemikiran beliau dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Dasar-dasar pemikiran tersebut diantaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Pendidikan bukan hanya mempelajari ilmu akademik saja, namun perlu menanamkan budi pekerti. Pendidikan sejatinya adalah menghamba dan berpihak pada murid. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat, salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.